alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Seluruh yang hadir, yang berbahagia, kedua mempelai serta bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, tanpa kecuali saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dengan segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita, menyaksikan kedua mempelai yang hari ini dipertemukan oleh Allah, disatukan oleh Allah, tercatat di lembaga negara dan tercatat di Lauhul Mahfuz. Ada satu peristiwa halal yang lewat pengadilan agama, yakni peristiwa gugat cerai halal, tapi itu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda Abdul Khalik dan Fitri ini lintas kabupaten, PS Maros dengan Pangkep. Sebenarnya kalau secara logika, kenapa jauh ketemu ya antara Abdul Khalik dengan Fitri? Sehingga ini sebenarnya nama Abdul Khalik sudah ada di telapak tangan Fitri sejak lahir, dan nama Fitri ada di genggam telapak tangan Abdul Khalik. Kemanapun beliau merantau hari ini pasti dipertemukan oleh Allah. Yang kedua, tidak akan disatukan kedua mempelai kalau tidak ada hubungan darah. Artinya apa? Minta tolong nanti setelah nikah 1-2 minggu, 1-2 bulan ditelusuri siapa neneknya, pasti ketemu. Makanya kenapa Allah benci yang namanya perceraian, karena kapan cerai kedua keluarga besar akan hancur. Itu yang tidak diinginkan oleh Allah. Yang ketiga, khalaqa minha zaujaha, istri diciptakan dari jenis suaminya. Jadi Fitri diciptakan dari jenis atau dari diri Abdul Khalik. Ya, itu diciptakan. Ini Allah yang pesan dalam Quran bahwa khalaqa minha zaujaha, ya, diciptakan istri dari jenis suaminya. Oleh sebab itu, siapapun dia atau apapun jabatannya, kalau belum menikah masih jejaka, itu belum dikatakan satu. Di panasan segise ditawe na boleh pana pora boti. Pora piboti itu tanpa ada sesedi. Kenapa? Ya, dipertemukan belahan jiwanya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian lanjutnya, nikah adalah ibadah. Hari ini saudara Abdul Khalik dan saudari Fitri bertambah pahalanya. Artinya apa? Ya, apapun yang dilakukan oleh suaminya itu akan tercatat ibadah selama yang dilakukan itu adalah sesuatu yang positif. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi seterusnya ini ibadah berjalan selama membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ya, suami keluar cari nafkah untuk istrinya, itu terhitung ibadah. Bahkan aku kalakai natawe masuk sapa dalil namate ilawana, terhitung sebagai mati syahid. Kenapa? Karena dia berjuang untuk istri dan anak-anaknya. Sebaliknya, seorang istri yang melayani suaminya sesempurna mungkin sesuai kebutuhannya, setiap langkahnya akan terhitung ibadah. Bahkan yaitu makun raye sedia ka ajena palinna nandre utulakaina, ya 70 dosanya gugur.
Ya, betuan naga nako ikhlas mui. Seorang istri yang ikhlas melayani suaminya, menghidangkan sepiring nasi untuk suaminya, 70 dosanya gugur. Jadi pamulai Cina di balik meja makata bila-bila tuh supaya bila kikyo katinan reta. Ya, ini oleh-oleh untuk ibu-ibu. Ya, sebenarnya nasihat pernikahan ini bukan hanya berlaku kepada kedua mempelai, tapi berlaku kepada seluruh yang hadir. Magai nasabah depa tuh nakaitang aslina tahun aku depa anak-anak. Ya, kalau begini Pak masih harum semua. Namun metui babau tuh. Magai pengantin baru. Tapi aku matoan ini tahu ya ini nggak dikasih hargai. Ini nih mau disehati. Semakin tua, itu harus dibina rumah tangga sakinah. Ya, jangan semakin tua rumah tangganya sakinah. Ya, sosona nama mangkaga lakaina. Maka sudah kelihatan aslinya Pak. Ya, sudah kelihatan aslinya. Aku pakai baru mau ya, insya Allah. 40 hari ke depan belum ada apa-apa. Belum ada. Ya, makanya ada oleh-oleh untuk ibu-ibu yang sudah tua. Nih, atau ini yang pengantin baru. Ya, ada satu ilmu yang diajarkan orang tua kita dulu dan ada ilmu yang diajarkan lewat Quran. Apa itu? Ya, tidak usah ragu nanti lepas suaminya kemana-mana. Tidak usah ragu. Yang penting disimpan di sengenah. Ada roh. Aku mau bukain kopi mata lakai nu kopi lotong. Kopi lotong. Aku nugari kopi nu mania nu lalangatin nu makarepuang. Barang aku mutoy lotona pakita na lakai ku di sini na makun raya sepuni. Mau lotong mana may teman itu makun raya. Namulo te gara tu nale selingkuh. Ya. Ya. Ya, namulo te gay urai. Makanya seorang istri jangan hanya duduk kotangan, harus berilmunya. Kenapa godaan di mana-mana? Sekarang kedua mempelai ini sudah naik perahu, mulai berlayar, tantangan di hadapan besar. Ya, ombaknya besar. Ya, yang paling besar sekarang godaan adalah seorang perempuan. Mohon maaf ibu-ibu. Ya, godaan bagi laki-laki yang paling berat bukan uang, bukan jabatan, tapi seorang perempuan. Ya, apalagi janda-janda di Maros sekarang 1.000 per tahun. Kasih saku janda si tahun di Maros. Saya kemarin kembali dalam agama cek itu janda di Maros hampir 1.000. Ya, di tahun 2000. Ini godaan Pak. Godaan ini di hadapan kita. Ya, makanya seorang istri harus punya ilmu. Ya, tuntut ilmunya. Bahkan ada ilmu orang dulu, kalau seorang istri pintar nalangi si teti yaro waena bujut tametie engkai rialena. Ya, napanokang ini nandrena makada metipi bujut tametie ring iya nameti to pacinana lakai Korea. Tapi dia runtuh. Dia runtuh karena dia modal bujut tametie. Ya, ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, ya, jadi simulan modera. Terakhir, karena kau nasihat dia betul nama ita Pak, aduh mana kita Pak ini, ya. Terakhir, ya, setelah selesai pernikahannya, tolong perhatikan pengabdian kita kepada kedua orang tua dan kedua mertua kita, tolong. Ingat bagaimana waktu kita dikandung ibu kita 9 bulan 10 hari. Bagaimana ketika ibu mau melahirkan kita. Bagaimana setelah lahir dibiayai oleh bapak kita. Pernahkah ada orang tua menyesal melahirkan biayaannya? Tidak pernah. Sekarang Anda sudah dipersatukan, Anda sudah sukses. Tidak pernah bapak meminta sempung biaya yang pernah dibiayai kita sampai saat ini. Ya, jadi minta tolong. Apa yang diharap kedua orang tua? Hanya pengabdian kita, kesopanan kita, tutur bahasa kita. Itu yang dicari oleh kedua orang tua kita. Pipa dicengi dong. Kedua mertua sama. Kalau kita mau sukses hidup kita di dunia sampai nanti di akhirat. Ya,
Perhatikan. Yang kedua, sebagai orang Islam, semua anak di kantor yang mau nikah saya tanya, apa yang kau cari? Satu, kebahagiaan. Ya, tapi tuntutlah kebahagiaan. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Lewat apa? Lewat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu, jangan Anda nanti pulang menghadap kepada Allah, bisa tempat ada neraka, ada surga. Artinya apa? Banyak perempuan masuk ke dalam surga, ke dalam neraka. Salah satu penyebab perempuan masuk neraka adalah perempuan yang suka melawang kepada suaminya. Iya, maka kata perempuan noko lagi tadi. Ya, perempuan sebenarnya tahu posisi sebagai perempuan. Kenapa ini maharnya emas, Pak? Ya, kenapa emas? Lambang, simbol bahwa seorang perempuan itu mulia dan harus dimuliakan bagaikan emas. Tutur bahasanya harus lembut. Tidak bisa seorang istri lebih besar suaranya daripada suaminya. Ingat-ingat ibu-ibu di mudri ya, nau tinggi di noko lakaita. Nih, aku kapuran noko lakaita bilang dan pembema nih, namu pikko ga ibadah apa? Biar bagaimana ibadah kita. Kalau dosa sama suami yang saleh, tidak akan pernah didapatkan hasil ibadah nanti di akhirat. Dia beda orangnya deh, memang seperti itu maunya. Ya, tidak ada penjelasan bahwa ada dalilnya bahwa lebih banyak laki-laki di neraka, yang ada lebih banyak perempuan. Ya, tapi bukan perempuan di sini. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, sebagai penutup, mudah-mudahan ya, kedua mempelai tetaplah dalam lindungan Allah, kita tetap sujud kepada Allah, memohon kepada Allah, taat kepada kedua orang tua, dan pelihara hubungan kita terhadap sesama kita. Karena kita pulang nanti menghadap kepada Allah, hanya dua yang kita bawa, bagaimana hubungan kepada Allah dan bagaimana hubungan kita terhadap sesama kita. Dan oleh-oleh buat kedua mempelai, pelihara kesabaran untuk menjalani kehidupan ini, dan pelihara yang namanya sifat syukur, bersyukur dan bersabar. Insya Allah kita akan menemui kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira inilah sekelumit. Mudah-mudahan ada yang bisa kita bawa pulang. Dan ada saya lupa tadi untuk ibu-ibu di belakang sana. Terkadang kita menginginkan keturunan yang soleh soleha, itu tergantung pribadi kedua orang tuanya. Artinya nagkawa paling lagi nandre bu, paling lagi nandre disapa ayat terakhir surah Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Disepungangiran nandreta aku pada di Palenda, insya Allah suami anak makan itu berkah, terbuka pemikirannya. Kenapa? Akan ditanamkan sifat takwa dan kesabaran dari Allah lewat tiupan ayat surah Ali Imran yang terakhir. Itu oleh-oleh buat kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekira ini mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.